Halo semua, balik lagi di Movie Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata berjudul Solo. Bercerita tentang seorang peselancar yang jatuh dari tebing di pinggiran pantai. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hayu! Seorang peselancar bernama Alvaro bersama sahabat sejatinya yang bernama Nelo menikmati harinya dengan berselancar di pantai Kepulauan Canaria. Malam harinya mereka berpesta. Nelo bercerita kalau dirinya sudah mendapatkan wanita impiannya dan akan pergi ke Kanada untuk menikahinya. Semua teman-temannya bersulang merayakan kebahagiaannya. Tetapi tidak dengan Alvaro yang terlihat cemberut karena akan ditinggal pergi sahabatnya tersebut. Claro. Setelah itu, Alvaro bersama temannya mojok berduaan di tempat yang gelap. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba kekasihnya Alvaro yang bernama Ona datang bersama pria lain ke pesta. Ona. Yo me olvidaría de ella. Ese es el nombre de algo que hunde barcos y crea tsunami. Yo, sin embargo, Yaisa. Melihat hal itu, Alvaro yang sedang dalam kondisi agak oleng langsung menghampiri Ona. Pues yo quiero tenerlo todo. Libertad o amor, ya sabe. Lalu berkelahi dengan pria asing tersebut. Seusai pesta, Alvaro memarahi Nelo karena ia sudah mengingkari janjinya untuk berpetualang berselancar di separuh dunia dan berkencan dengan semua wanita yang mereka temui. Tetapi Nelo malah meninggalkannya menikah dengan wanita di Kanada. Que tú y yo hicimos planes, ¿o no? La quiero, tío. Y a cabalgar con las mujeres del otro medio. Estoy enamorado como un quinceañero. ¿Vas en serio con eso? Y además hay otra cosa. ¿Dónde vas? Kemudian Alvaro memberikan sebuah tiket pesawat untuk pergi ke Lombok, Indonesia. Ida y vuelta. Casa en Lombok, 8 semanas. Indonesia. Jika Nelo berubah pikiran dan ingin melanjutkan rencananya, maka Nelo boleh menyusul Alvaro di sana. Te huele fatal el aliento, ¿eh? ¿Vas a andar a ti? Di pagi harinya, Alvaro menggunakan mobil jeepnya mencari ombak yang bagus untuk berselancar. Nelo mengirimkan pesan ingin berselancar bersama sebelum ia pergi ke Kanada. Tetapi Alvaro menghiraukannya dan tidak membalas pesan tersebut. Sampai akhirnya Alvaro menemukan tempat bagus untuk berselancar. Lalu berjalan ke lokasi tersebut.
Di tengah perjalanan, Alvaro tiba-tiba terpleset. Lalu merosot karena daratan pasir yang curam dan licin. Ia mencoba bertahan dengan kedua tangannya. Kemudian ada telepon masuk. Alvaro mencoba bertahan dengan satu tangannya untuk mengangkat telepon tersebut. Tetapi ia malah semakin terperosok ke tebing jurang. Alvaro menghitung detik ombak datang untuk melompat. Berharap ia terjatuh sewaktu air datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Alvaro pun terjatuh pas pada saat ombak datang. Tetapi tulang pinggangnya patah terkena benturan karang. Telapak tangannya terluka akibat memegang karang yang tajam. Dan kepalanya bocor karena terpeleset saat mencoba berdiri. Alvaro mencoba menggunakan handphonenya, tetapi mati karena terkena air. Kemudian ia berteriak meminta tolong, tetapi tak ada satupun orang yang bisa mendengarnya. Akhirnya, ia melepas bajunya untuk membalut luka di telapak tangannya. Sendirian nyangkut di sebuah karang, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia pun tertidur. Saat terbangun, dengan kondisinya yang masih terluka, Alvaro mencoba berenang meninggalkan karang tersebut. Saat berenang, tiba-tiba ia mengalami kram otot pada perutnya. Hal itu mengakibatkan tubuhnya sulit untuk bergerak. Los espasmos se fueron repitiendo.
Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menyerah, berpasrah pada ilahi. Sesampainya di bawah, Alvaro tersadar kalau ia harus berjuang untuk tetap hidup. Karena ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang ia pernah lakukan kepada keluarga, pacar, dan para sahabatnya. Pada akhirnya, ia sampai di pinggiran pantai. "24 jam pun sudah berlalu. Alvaro melihat sebuah papan selancar kecil. Kemudian mencoba mengambilnya dengan cara merangkak. Tetapi tak semudah itu, Ferguson. Alvaro terkena ombak lalu kepalanya kejedot di karang. Yang akhirnya ia celeng tak sadarkan diri. Ketika Alvaro tersadar, ia mencoba mengaitkan tasnya ke sebuah karang. Sebuah helikopter pun lewat. Alvaro mencoba berteriak tetapi tidak terdengar. Alvaro pun kembali pingsan. Sampai ia tersadar ada sebuah burung yang mencoba memakan telapak tangannya yang terluka. Kemudian, pada saat ia merangkak ke daratan pasir, tangannya terluka terkena kail pancing. Sampai pada malam hari, ia merangkak sambil mengumpulkan sampah-sampah yang terbawa ombak. Tangan dan kakinya yang terluka, ia celupkan ke air asin dari ombak. Diberikan pasir, lalu dibalut dengan aluminium foil. Kemudian, ia membuat sebuah lubang pasir untuk bertahan dari dinginnya angin pantai di malam hari. Alvaro menaruh sebuah gelas, berharap air hujan mengisi gelasnya tersebut. Tetapi suara geluduk tersebut hanya menjatuhkan beberapa tetesan air saja. Di pagi harinya, Alvaro berpura-pura mati menunggu burung datang memakannya. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara telepon.
Di sana ia mendapatkan pesan video dari orang tua dan adiknya. Papá, he tenido un accidente, necesito ayuda. Los quiero. Tetapi itu hanya halusinasinya saja. Kemudian Alvaro melihat papan selancar kecil, lalu merangkak mengambilnya. Para burung pun berdatangan, menunggu untuk makan malamnya. Teringat dengan kekasihnya Ona, dan sewaktu asik berselancar bersama teman-temannya, akhirnya Alvaro memutuskan untuk berjuang menggunakan papan selancar kecil yang ia temukan. Sampai akhirnya tenaganya habis. Lalu ia tenggelam di lautan yang berjarak sejauh 2 kilo dari pinggiran pantai. Dan tiba-tiba tim SAR datang menyelamatkannya. Dari kejadian itu, Alvaro meminta maaf kepada sahabat, pacar, dan keluarganya karena semua kesalahan yang pernah ia lakukan dan sifat keangkuhannya. Dite algo a ti mismo cuando te veas en el futuro, dite algo. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.